Shalom, selamat malam. Jumpa kembali pada malam hari ini tentang renungan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 8. Sudah lama kita tidak membuat renungan firman Tuhan di malam hari atau di pagi hari. Pada saat ini kita akan memulai lagi dengan firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 8. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, urapi kami Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu. Pengkhotbah 9 ayat 8. Kami mohon Tuhan urapan Roh Kudus-Mu, biarlah kami terus membuat berita-berita tentang firman Tuhan setiap pagi atau malam. Biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, makna firman-Mu dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita bacakan firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi ini bicara pakaian dan minyak di kepala. Biarlah selalu putih pakaianmu. Jadi ini ada kata firman Tuhan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi putih ini selalu berbicara tentang kekudusan dan kesucian. Seperti yang tertulis di Wahyu 3 ayat 4 bunyinya, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi di Sardis ini ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan Tuhan dalam pakaian putih. Nah, kalau Tuhan itu kudus, maka orang yang tidak mencemarkan pakaiannya akan bisa berjalan dengan Tuhan. Jadi pakaian putih ini bicara tentang orang yang menjaga kekudusan, ya, tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang berdosa, kedagingan, dan yang jahat. Ya, mereka adalah orang-orang yang murni dalam hal moralitas dan tidak mencemarkan hidup mereka untuk hal-hal yang najis. Ya, sebagai imam-imam Allah, kita harus berhiaskan kekudusan. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang kudus dan Dia menghendaki agar kita kudus. Ya, Mazmur 29 ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi di depan Tuhan itu kita harus kudus, ya. Karena ada firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tertulis, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Jadi kita harus sama-sama seperti Tuhan, kudus, ya. Dan lebih daripada itu, tanpa kekudusan hidup kita tidak dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14b. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, ya. Jadi artinya bagaimana kita mau masuk surga, melihat Tuhan aja tidak bisa. Ya, jadi kekudusan itu berhubungan dengan surga, ya. Kedua, tadi biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya apa? Minyak ini bicara tentang urapan Roh Kudus. Jadi ketika ayat di atas mengingatkan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, berarti jangan sampai kita kehilangan urapan Roh Kudus. Jadi urapan Roh Kudus itu harus kita kejar, karena hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk tetap bisa hidup kudus, ya, bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan, bisa melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pertandingan sampai akhir, ya, karena Roh Kudus adalah satu-satunya penolong yang diutus Bapa untuk menolong kita, anak-anaknya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi urapan Roh Kudus ini bisa hilang dari seseorang jika, ya, yang pertama memberontak kepada Allah, ya. Contohnya Saul yang tidak mentaati firman Allah yang disampaikan melalui hambanya Nabi Samuel untuk membasmi Amalek, ya. Jadi karena memberontak kepada Allah, urapan Roh Kudus bisa hilang. Yang kedua, melakukan dosa terus-menerus, urapan Roh Kudus bisa hilang, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan dosa seperti Simpson, ya. Dia menganggap remeh urapan Allah, ya, makanya melakukan dosa terus-menerus, dosa-dosa najis, ya, dengan perempuan-perempuan kafir. Nah, itu akan menimbulkan kehilangan urapan Roh Kudus. Yang ketiga, tidak berjaga-jaga. Bicara dengan 5 garis bodoh, ya, dalam Matius 25 ayat 1-13 ini bicara 5 garis bodoh ini mencerminkan orang Kristen yang duniawi, yang merasa puas hanya dengan statusnya sebagai orang Kristen, tapi tidak menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh bergaul dan bergantung kepada Roh Kudus, ya. Minyak yang mengisi pelita, ya, minyak yang mengisi pelita ini kita harus terus minta urapan
Roh Kudus ya. Jadi orang-orang yang suka menuruti hawa nafsu yaitu adalah orang-orang yang bisa kehilangan Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh main-main untuk hal-hal seperti ini. Jangan kita mempermainkan Tuhan ya. Jadi orang hidup tanpa Roh Kudus hidupnya ditandai dengan hal-hal suka mengejek. Kalau diberitahu kebenaran firman Tuhan bukannya bertobat tapi malah mengolok-olok, mencibir di belakang, mengatai hamba Tuhan. Yang kedua, menuruti hawa nafsu dan kefasikan, mengikuti keinginan dunia. Hidupnya hanya untuk menyenangkan daging, menumpuk harta duniawi, dan tidak ada kerinduan sama sekali untuk mengejar hal-hal yang ilahi. Jadi jika Anda merasa bahwa ciri orang yang hidup tanpa Roh Kudus itu ada pada kita, segeralah datang dan minta ampun kepada Tuhan mumpung masih ada waktu ya. Jadi kita harus bertobat. Jangan terlambat seperti 5 garis bodoh itu yang ditolak Tuhan di pintu kerajaan surga. Jadi kesimpulan, kekudusan dan pengurapan Roh Kudus adalah hal-hal yang kita perlu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat, keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan itu harus tetap kita kerjakan. Keselamatan harus dikerjakan. Amin. Mari kita tetap dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berpakaian putih dan jangan tidak ada minyak di atas kepala kami. Artinya kami mau hidup kudus selama-lamanya, dan kami mau Tuhan kejar pengurapan Roh Kudus untuk kami setiap hari menerima pengurapan Roh Kudus. Mampukan kami bisa melakukan firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya kuasa Roh Kudus memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami dalam tidur malam ini. Telah segala roh kematian dini, roh kematian yang kubur, kuasa gelap, sandi kurang, mimpi buruk, dan tinam senjata jantung dipatahkan kuasa yang nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus Kristus Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.